American Navy, commanding officers, Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Aula Info. Pemirsa, Afrika Selatan kedatangan kapal perang fregat milik Rusia. Kapal fregat itu tiba di Richards Bay, Afrika Selatan. Kedatangan kapal fregat milik Rusia itu adalah dalam rangka melakukan latihan perang militer bersama trilateral, yang diadakan oleh 3 negara yaitu Afrika Selatan, Rusia, China dan sebagai tuan rumah adalah Afrika Selatan. Latihan digelar pada tanggal 22 Februari tahun 2023 di sepanjang pantai timur Afrika Selatan. Latihan tersebut dijadwalkan akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Dalam latihan tersebut ada 6 kapal perang yang disertakan, masing-masing 3 kapal perang milik China, 2 kapal Rusia dan 1 kapal milik Afrika Selatan. Keputusan Afrika Selatan untuk menjadi tuan rumah latihan perang Angkatan Laut itu menuai kontroversi dan kritik dari sejumlah negara barat terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ada lebih dari 350 personil anggota Angkatan Laut Afrika Selatan diikut-sertakan dalam latihan, dan pihak Afrika Selatan menyatakan bahwa Rusia merupakan pemimpin sebagai pihak yang mengendalikan latihan tersebut. Kapal fregat Rusia yang dilengkapi dengan sistem rudal Zircon yang tangguh, sementara dari China menghadirkan kapal perusak destroyer yang akan digunakan dalam latihan bersama itu. Militer Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa kapal fregat Gorshkov akan digunakan antara lain untuk berlatih taktik bagaimana cara menangkis serangan ataupun ancaman dari musuh terhadap keamanan di laut. Dijadwalkan juga bahwa latihan itu akan mencakup manuver timbal balik dari kapal-kapal ketiga negara, serta tembakan dari artileri dengan menggunakan rudal hipersonik. Latihan militer ini merupakan latihan yang kedua kalinya melibatkan ketiga negara setelah terakhir dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Duta Besar Afrika Selatan untuk Rusia di Moskow dalam wawancaranya dengan Sputnik bahwa latihan militer Angkatan Laut bersama Afrika Selatan, Rusia, China akan menjadi kegiatan yang rutin dan setiap tahun akan dilaksanakan. Seorang pakar militer dan analis politik Rusia mengatakan latihan semacam ini penting bagi ketiga negara dipandang dari sudut politik dan militer mengingat situasi dunia saat ini. Sementara itu pihak Afrika Selatan, Konovalov mengatakan latihan semacam itu merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan status Afrika di Sub-Sahara, di mana Pretoria berperan dalam pemecahan masalah-masalah regional dan ini merupakan pembuktian diri secara serius bagi Afrika Selatan atas keberadaannya di kancah internasional. Menanggapi kecaman-kecaman negara barat atas terlaksananya latihan militer trilateral itu, pihak Afrika Selatan menyatakan bahwa ketiga negara yaitu China, Rusia, dan Afrika Selatan tidak memiliki musuh bersama, meskipun pihak barat menggolongkan latihan itu sebagai ketidakpekaan terhadap konflik di Ukraina. Kofikwe, seorang analis geopolitik Afrika Selatan juga memberikan fakta bahwa latihan berlangsung menandakan bahwa upaya Barat untuk mengisolasi Rusia dan menarasikan Rusia sebagai musuh bersama di dunia tidak berhasil. Konovalov juga mengatakan bahwa latihan yang diselenggarakan juga merupakan indikator atau sinyal kemerdekaan negara Afrika Selatan, karena diketahui bahwa negara-negara Barat tidak begitu suka dan mulai memberikan tekanan yang cukup serius terhadap Afrika Selatan atas terselenggaranya latihan militer trilateral itu. Afrika Selatan melakukan kerjasama baik dalam bidang militer maupun bidang ekonomi sebagai kekuatan suatu negara yang berdaulat di mana mereka dapat bekerja sama dengan negara manapun yang dianggap perlu. Perkataan Konovalov ini mendapat persetujuan dari Ofikwe yang menggarisbawahi bahwa Afrika Selatan dapat mengambil manfaat dari latihan militer bersama ini yaitu dengan bertukar pengalaman bersama. Kekuatan militer besar dan meningkatkan kesadaran keamanan kawasan di sekitar pesisir Afrika. Sementara dari pihak Rusia,
Sergei Lavrov mempertanyakan mengapa latihan militer trilateral ini dapat menimbulkan reaksi yang tidak bersahabat dari Amerika dan negara barat lainnya, padahal latihan militer AS di lepas pantai China misalnya, tidak menimbulkan pertanyaan dan respon negatif dari sekutu-sekutunya. Menurut para ahli, Afrika Selatan dapat dijadikan contoh bagi negara-negara yang ada di benua Afrika yang ingin membentuk aliansi baru guna melepaskan diri dari dominasi Barat. Demikian berita dari kami. Bagaimana pendapat Anda pemirsa? Tulis komentar Anda di kolom komentar dan tekan tombol like jika Anda suka serta bagikan video ini ke teman-teman Anda agar mereka juga mengetahui. Ikuti terus berita-berita dari kami dengan cara subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.